Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan buat kita hari ini. Saya berharap semuanya kita dalam keadaan yang sehat, tetap sukacita, tetap bahagia, dan teruslah membuka hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan kita akan dikuatkan, di dalam firman Tuhan kita akan diteguhkan. Sehingga ketika kita mengalami penderitaan dan pergumulan pun, kita semakin dekat kepada Tuhan. Dan kita akan mengerti apa yang Tuhan maksudkan dalam kehidupan kita. Amin. Dan senang sekali saudara-saudara, saya masih bisa menyapa Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Walaupun Facebook saya sekarang kena spam, makanya saya tidak bisa membagikan ke grup. Dan di grup ternyata ada begitu banyak orang, termasuk grup-grup Kristen ini yang tidak suka. Dan ada juga beberapa dari agama-agama yang lain yang masuk menyusup di Facebook itu. Sampai hari ini sudah 4 hari atau 5 hari Facebook saya kena spam. Oleh karena itu saudara-saudara, saya tidak bisa membagikan firman Tuhan dalam Facebook saat ini, tapi tetap semangat, tetaplah berkarya terus, tetaplah mendengarkan firman Tuhan. Mari berdoa supaya kita juga boleh tetap teguh. Dan hari ini firman Tuhan yang mengawali segala kegiatan kita di hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 ini, yaitu yang terambil dari Yesaya pasal yang ke-38 ayat yang ke-17. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ini, marilah terlebih dulu kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Yesaya 38 ayat yang ke-17 dikatakan demikian. Sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Engkaulah yang mencegah jiwaku dari lubang kebinasaan. Sebab engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapanmu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus. Sering sekali situasi yang baik, situasi yang aman, situasi yang bahagia, di mana ada banyak berkat, di mana di situ kita sehat, di mana hubungan-hubungan kita dengan orang lain, terlebih dengan keluarga, boleh berjalan dengan baik, di mana pendidikan anak-anak kita, anak-anak kita semuanya juga dalam keadaan yang baik, usaha-usaha kita juga berjalan dengan baik. Justru sering sekali ketika semuanya berjalan dengan baik, kita melupakan Tuhan. Kita meninggalkan Tuhan. Justru ketika semuanya aman, tentram, baik, kondusif, dan banyak berkat. Makanya saudara-saudara berhati-hatilah, ternyata ketika berkat Tuhan itu mengalir begitu besar kepada kita. Baik itu melalui materi, melalui pekerjaan, melalui income yang banyak, dan juga jabatan yang semakin hari semakin naik. Sering sekali orang-orang melupakan atau meninggalkan Tuhan. Bukankah seharusnya kita semakin mendekat kepada Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan, mengucap syukur terus kepada Tuhan ketika Tuhan memberikan situasi yang baik kepada kita? Bukankah kita bersyukur seharusnya ketika anak-anak kita juga menjadi anak-anak yang baik? Bukankah kita seharusnya bersyukur kepada Tuhan ketika pekerjaan kita boleh berjalan dengan baik, kita menerima berkat melalui pekerjaan kita dengan begitu banyak? Apalagi ketika kita naik pangkat, kita bisa membeli mobil, bisa membeli rumah, bisa membeli tanah, dan usaha kita semakin banyak. Bukankah seharusnya kita harus benar-benar memuji, memuliakan nama Tuhan? Tetapi ternyata sering sekali ini justru kebalikannya. Bahkan saudara-saudara, acap kali kesesakan, pergumulan, penderitaan kita semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Ketika kita mengalami sakit penyakit, kita berdoa kepada Tuhan. Ketika kita mengalami kena PHK, ekonomi kita lagi ambruk atau down, atau usaha-usaha kita lagi bangkrut, atau anak-anak kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, hubungan kita dengan orang tua atau dengan istri atau keluarga kita juga berantakan, sering sekali justru kita semakin dekat kepada Tuhan.
Makanya saudara-saudara, bersyukurlah ketika kita mengalami pergumulan. Bersyukurlah dan bahagialah ketika kita mengalami penderitaan. Bukan justru kita kecewa, bukan justru kita marah, bukan justru kita menjadi tawar hati kepada Tuhan atau patah hati kepada Tuhan. Tapi justru kita mengucap syukur. Karena apa saudara-saudara? Ya, karena penderitaan itu justru membawa kita apa? Semakin tekun kepada Tuhan, semakin dekat, semakin tekun berdoa, semakin tekun untuk apa? Memuji, memuliakan nama Tuhan, dan semakin tekun mengimani Tuhan. Itu yang dikatakan saudara-saudara oleh apa? Yakobus pasal yang pertama ayat yang kedua dan ketiga, bahkan keempat itu. Tapi saya mau bacakan ayat yang kedua dan ketiga. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Justru kita harus bahagia. Kenapa kita bahagia? Karena ketika kita mengalami pencobaan, justru kita semakin tekun untuk berdoa, untuk datang kepada Tuhan, untuk mengimani Tuhan. Bukankah begitu? Makanya dikatakan di ayat yang ketiga, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Makanya sekali lagi saya mau katakan kepada kita, jangan bersedih bila engkau mengalami penderitaan. Jangan bersedih kalau engkau difitnah. Jangan bersedih ketika engkau dibenci. Dibenci karena Kristus ya, bukan karena kejahatan kita. Jangan engkau bersedih kalau engkau dibuli. Tapi justru bersukacitalah. Apa? Karena ketika itu maka kita akan semakin apa? Semakin datang kepada Tuhan. Sama seperti apa? Ketika ini Hizkia, ketika dia dinyatakan kepada apa? Yesaya disuruh untuk apa? Memberikan pesan yang terakhir kepada keluarganya karena dia akan mati. Maka dia datang ke hadapan Tuhan, dia berbalik, berpaling, memalingkan mukanya dan berdoa kepada Tuhan. Dia sampaikan saudara-saudara seperti apa yang dikatakan di ayat yang kedua ini dari firman Tuhan ini. Mari kita lihat sebentar apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini kepada kita. Apa yang dilakukan oleh Hizkia. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Bapak ibu saudara-saudara, justru ketika kita mengalami pergumulan kita datang kepada Tuhan. Bahkan datang pada Tuhan berdoa dengan doa yang khusyuk sampai terus menangis. Tapi sering sekali orang-orang yang hidup bahagia, hidup berjalan dengan baik, kadang-kadang lupa berdoa. Bahkan ketika dia berdoa pun doanya tidaklah tulus, tidaklah terpusat, tidaklah penuh dengan apa? Konsentrasi. Makanya bersyukurlah kalau engkau mengalami penderitaan. Bersyukur, berdoa terus. Ada orang berkata, "Mang, doakan saya, doakan saya." Justru kita harus berdoa secara bersama-sama. Anda berdoa, saya juga berdoa. Kita sama-sama berdoa. Untuk apa? Mendoakan situasi kita supaya kita semakin kuat dan dimenangkan untuk Tuhan. Jangan menjadi lemah. Ya kan? Kadang-kadang orang berkata, doakanlah aku, Mang, sudah lemas aku, nggak tahan lagi aku. Jangan. Justru kita semakin dekat kepada Tuhan. Makanya tetaplah bersukacita, berbahagialah di tengah-tengah penderitaan. Sama seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan bagi kita hari ini. Itu yang dikatakan tadi di ayat 17 ini. Sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Justru penderitaan yang pahit itu makin menjadikan keselamatan. Karena apa? Karena dia semakin datang kepada Tuhan. Maka Tuhan mendengarnya sehingga dia diselamatkan. Semoga firman Tuhan ini meneguhkan kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, berkatilah itu. Teguhkanlah iman kami. Jadikanlah kami semakin setia justru ketika kami mengalami penderitaan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang sudah dengarkan firman Tuhan, tetaplah setia dan tetaplah berharap kepada Tuhan. Berbahagia di tengah-tengah penderitaan. Sampai ketemu besok. Tuhan Yesus memberkati.
Salam.